بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Insyaallah ta'ala pada kajian kita di Ahad siang hari ini kita masuk pada risalah yang ketiga dari risalah yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan sa'adatul mar'a al-muslimah min a'zam sa'adatil mar'atil min a'zam sa'adatil mar'ah an takuna harisatan ala manafi'iha wa masalihiha ad-diniyah wa dunyawiyah. Termasuk kebahagiaan seorang wanita yang terbesar adalah dia berupaya sangat semangat untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat lagi bermaslahat dari sisi agama dan dunia. Di sini poin yang sangat penting yang perlu dikerjakan dan dilakukan seorang wanita muslimah, seorang istri, seorang ibu hendaknya berupaya mengerjakan perkara-perkara yang ada kemaslahatan, ada manfaat, baik manfaat duniawiyah ataupun manfaat ukhrawiyah, muqbilatan ala sya'niha wa ta'a rabbiha, dan juga hendaknya seorang wanita hendak berupaya maju untuk mengerjakan perkara-perkara yang penuh dengan kedudukan serta mentaati Rabbnya, wa hadhiratan minal ajzi wal kasali wal ghaflah, dan hendaknya juga seorang wanita waspada dari mengerjakan perkara-perkara yang penuh dengan kemalasan, ketidakmampuan serta kelalaian. Jadi seorang insan, baik dia muslim ataupun muslimah,
hendaknya berupaya dan menjadikan prinsip hidupnya itu semangat untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat, bermaslahat, baik manfaat atau maslahat urusan agama ataupun manfaat dan maslahat berkaitan dengan duniawiyah. Dan juga seorang wanita harus berupaya muqbilah ala sya'niha, berupaya untuk maju sebagai statusnya seorang wanita, serta berupaya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga waspada dari sifat malas, ketidakmampuan, dan juga dari perangai-perangai yang ghaflah, lalai, tidak ada faedah sama sekali. Jadi seorang muslimah, seorang akhwat, kita ini punya prinsip hidup. Apa prinsip hidup yang harus perlu diperhatikan? Yaitu apa sih manfaat dan maslahat yang kita dapatkan? Seseorang hidup di dunia ini harus punya prinsip. Imma dia mendapatkan manfaat dan maslahat diniyah, wa imma dia mendapatkan maslahat dan manfaat duniawiyah. Ini yang perlu diingat baik-baik. Kalau seandainya kehidupan dia ini tadi tidak mendapatkan manfaat ad-dunyawiyah wala diniyah, maka kerugian. Inilah bentuk kehidupan bagaikan hidupnya seekor hewan. Bahkan hewan pun dia hidup di dunia ini tadi mencari perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Dia makan, kalau kambing dia merumput, kalau dia ayam dia mencari biji-bijian untuk yang bisa dipatuk oleh dia. Namun na'udzubillah, kita dapati pada sebagian manusia orang-orang yang tidak ada punya kedudukan di dunia ini tadi. Tidak ada amal min amalid dunia wala amal min amalil akhirah. Tidak ada kemanfaatan dunia yang dia ambil, tidak ada pula kemanfaatan akhirat yang dia kerjakan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, kata Rasul, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Kuat di sini meliputi kuat fisiknya, kuat imannya. Seorang yang kuat fisiknya, kuat imannya jauh lebih baik dibandingkan orang yang lemah. Wa fi kullin khairun. Namun kata Rasul, seorang mukmin masing-masingnya tadi memiliki kebaikan. Mukmin yang lemah ada kebaikan. Apa kebaikannya? Iman yang ada pada dia.
Mukmin yang kuat ada kebaikan. Apa kebaikan? Iman yang ada pada dia, iman yang ada pada dia, dan kekuatan yang ada pada dia. Namun kalau dibanding-bandingkan antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang dhaif, maka mukmin yang qawi itu lebih baik, lebih afdol. Kemudian Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah engkau untuk mengerjakan perkara yang yanfa'uka, bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wala ta'jaz, hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah engkau untuk mengerjakan perkara yang yanfa'uka, yang bermanfaat bagimu. Apapun perkara yang bermanfaat tersebut, baik perkara duniawiyah ataupun perkara diniyah, itu semua kebaikan, layak dikerjakan, layak dilakukan, selagi perkaranya tadi adalah perkara yang bermanfaat. Wasta'in billahi wala ta'jaz, hendaknya engkau meminta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya ada sesuatu yang menimpa engkau, maka jangan engkau ucapkan, kalau seandainya aku melakukan seperti ini, kana kadza wa kadza, niscaya akan terjadinya seperti ini, seperti ini. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al, akan tetapi ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amalas syaitan, dikarenakan law akan membuka amalan syaitan, akan membuka pintu celah bagi syaitan untuk menyesatkan hamba tersebut. Rawahu Muslim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau yang dikenal dengan al-Imam Ibnu Qayyim, fi Syifa'il Alil, dalam buku beliau yang berjudul Syifa'ul Alil. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sa'adatul insan fi hirasihi ala ma yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebahagiaan seorang insan itu ada pada semangatnya dia untuk mengerjakan yang bermanfaat baginya dalam perkara dunianya atau perkara akhiratnya. Maka tatkala seorang semangat untuk mengerjakan perkara yang bermanfaat di dunia dan perkara yang bermanfaat di akhirat, maka kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang insan tersebut. Difahami? Wal hiras huwa badzul juhdi wastifragul wus'i. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang namanya al-hiras, semangat itu adalah huwa badzul juhd, mencurahkan kesungguh-sungguhan, mencurahkan usaha, wastifragul wus'i, serta memfokuskan ya upaya. Jadi ada pengorbanan. Semangat itu adalah badrul juhdi, mengorbankan kesungguh-sungguhan, memfokuskan usaha dan memfokuskan upaya. Ada perjuangan, pengorbanan. Itulah yang disebut dengan al-hiras. Kalau dia ingin mendapatkan
hafalan Al-Quran, maka harus semangat, ada pengorbanan bagaimana caranya dia bisa menghafalkan ayat Al-Quran tersebut hari demi hari. Kalau dia berupaya untuk menjadi orang yang baik, maka berupaya dia untuk membenahi dirinya hari demi hari. Sehingga seorang muslim dan muslimah harus berupaya semangat mengerjakan yang bermanfaat. Kalau tidak ada manfaat dari dunianya atau manfaat dari akhiratnya, maka tinggalkan. Contoh misalkan ghibah, ngomongi orang, membuka, menceritakan aib orang, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan. Tidak pantas bagi seorang muslimah, seorang akhwat untuk mengerjakan tindakan yang demikian, karena tidak ada manfaat, tidak ada faedah baginya. Wa qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, a'zamul umur an-nafi'ah, perkara yang paling besar dari perkara-perkara yang bermanfaat, anta ta'allama ma yuqimu dinaka, engkau mempelajari perkara yang bisa menegakkan agamamu. Itu perkara yang paling penting dari sekian perkara yang bermanfaat, dari sekian perkara yang bermaslahat, yaitu tatkala seseorang mempelajari sesuatu yang bisa menegakkan agama kita. Wa ibadatika, dan sesuatu yang bisa menegakkan ibadahmu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa muamalatihika, dan muamalahmu. Wa antu addiya syara'i adh-dhahira wal batinah, serta engkau menunaikan syariat-syariat yang zahir dan yang batinah. Itulah manfaat yang paling besar. Apa manfaat yang paling besar yang harus kita kerjakan? Kita belajar, mempelajari perkara-perkara yang bisa menguatkan iman kita, bisa menguatkan tauhid kita, bisa memperbagusi ibadah kita, memperbaiki muamalah kita, dan juga perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita bisa menunaikan syariat Islam ini tadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak kita, baik yang zahir ataupun yang batin. Mujtahidan fi takmili ibadatika, serta dibarengi kesungguh-sungguhan di dalam menyempurnakan ibadahmu. Qaiman bi huquqil khaliqi wa huquqil khalqi, serta engkau berupaya untuk melaksanakan, mengerjakan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Ini juga ya perkara yang harus dikerjakan oleh seorang muslimah, adalah perkara-perkara yang bisa menyempurnakan ibadah kita, dari perkara-perkara yang bisa menjadi perantara kita untuk menunaikan hak Allah dan juga hak makhluk. Musta'inan bi rabbika fi talabil halali minar rizqi, serta memohon, meminta pertolongan kepada Allah di dalam mencari rezeki yang halal. Faya tuba liman qawiya tawakkuluhu ala rabbih fi taysiri amri dinihi wa dunyah. Masya Allah, kata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, faya tuba, alangkah beruntungnya orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mempermudah urusan agamanya dan urusan dunianya. Wa ya sa'adatuhu idza syahadan naja wal fala inda tamami mas'ahu, alangkah bahagianya dia tatkala dia menyaksikan keberhasilan serta keberuntungan
tatkala dia telah menyempurnakan usahanya dan upayanya dia. Masya Allah. Orang kalau sudah berupaya, sudah mengorbankan, sudah bersusah payah untuk mengerjakan yang bermanfaat dan dia berhasil, maka alangkah beruntung dan bahagianya orang tersebut. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, beliau mengatakan, wa qad kana as-sahaba radhiyallahu anhum fi asyaddil hirsi ala manafi'ihim. Sungguh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah sosok yang paling semangat di dalam mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka, khasatan ad-diniyah al-ukhrawiyah, secara khusus perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan akhirat. Itu semangatnya luar biasa. Kalau kita mau melihat sair sejarah mereka para ulama, sejarah para sahabat yang semangatnya luar biasa di dalam mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka, dari perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama, kita di zaman sekarang ini tidak ada bandingnya. Ya, makanya sebagian para ulama kita seperti Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, ayahanda dari penulis buku, ayahanda dari Syekh Ummu Abdillah ini, Syekh Muqbil pernah mengatakan, orang-orang yang ujub, merasa hebat, merasa bangga dalam beribadah, merasa hebat dengan ilmu yang dia miliki, cobalah melihat sejarah biografi para sahabat, bandingkan antara kita dengan sahabat. Setelah dibanding-bandingkan, ternyata kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan para sahabat, jauh sekali. Kalau kita bandingkan diri kita dengan sahabat, sangat jauh. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Kemudian Syekh Ummu Abdillah menyebutkan, wa ilaiki salasata amsilatin min mawaqifihim radhiyallahu ta'ala anhum. Ini aku sajikan untuk kalian wahai saudariku muslimah. Ada 3 contoh dari sikap-sikap mereka, berupa semangatnya mereka para sahabat untuk mengerjakan perkara yang bermanfaat bagi mereka, secara khusus berkaitan dengan perkara akhirat atau perkara agama. Kita bandingkan, ya, bandingkan dengan diri kita, bandingkan dengan kondisi kita di zaman sekarang ini tadi. Apakah kita termasuk orang yang semangat ataukah orang yang pemalas? Lihat kisah yang pertama. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna a'rabiyan arada li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin. Lihat ya, Abu Ayyub radhiyallahu anhu menceritakan, pernah suatu hari ada seorang A'rabi, orang Arab pedalaman, Arab Badui, menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi safari, ketika itu Rasul sedang berada pada suatu perjalanan. Fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha, lalu seorang Arab Badui tersebut mengambil tali kekang ontanya Rasul
diambilnya sama dia. Pada suatu perjalanan ada orang Arab Badui menghadang Rasul, ya. Kemudian memegang tali kekang kendaraan Rasul. Tsumma qala, kemudian Badui tadi, seorang Arabi tadi mengatakan, ya Rasulullah, au ya Muhammad, ya Rasulullah atau ya Muhammad, ragu rawi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu perkara yang yuqarribuni minal jannah, bisa mendekatkan aku kepada surga, wa yubaiduni minan nar, serta menjauhkan aku dari neraka. Lihat pertanyaan seorang Arabi tadi, orang kampung, orang pedalaman. Dia bertanya kepada Rasul, minta informasi, minta suatu amalan yang bisa menjauhkan dia dari neraka dan mendekatkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa apa yang diminta oleh seorang laki-laki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fakaffan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Summa nadhara fi ashabihi, kemudian Rasul melihat kepada para sahabat, mencermati para sahabat. Yang tadi Rasul sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang seperti ini, Rasul langsung berhenti, tidak melanjutkan perjalanannya. Kemudian Rasul melihat kepada para sahabat, mencermati para sahabat. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, laqad wuffiqa au laqad hudiya, sungguh orang tersebut telah diberi taufik atau telah diberi petunjuk. Qala kaifa, lalu ada sahabat yang mengatakan, kaifa, bagaimana? Qulta, qal fa'ada, engkau telah mengatakan qala fa'ada. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut amalan yang bisa mendekatkan dia ke surga dan menjauhkan dia dari neraka. Rasul mengatakan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, lalu engkau membayar zakat. Wa tasilur rahim, engkau menyambung silaturahim. Da'in naqah, kemudian Rasul mengatakan kepada laki-laki tersebut, biarkan onta ini berjalan. Masya Allah, lihat ya, seorang Arab Badui rela memberhentikan Rasul yang Rasul sedang naik kendaraan, sedang berjalan. Dia rela memberhentikan Rasul dengan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritakan kepadaku, sampaikan kepadaku suatu amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Lihat betul-betul semangatnya dia
seorang muslim, seorang sahabi, Arabi, orang kampung, orang pedalaman, semangatnya dia untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Pertanyaan yang simpel namun sangat-sangat bermanfaat. Sampai-sampai Rasul mengatakan laqad wuffiqa au hudiya. Ini orang betul-betul sudah diberi taufik dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhah Ummu Abdillah, "Fangzuri ra'akillah." Wahai saudariku muslimah, fanzuri, lihatlah olehmu, ra'akillah, semoga Allah menjaga engkau. Kaifa yas'alu hadzal a'rabi an tariqil jannah. Bagaimana seorang Arab Badui yang telah bertanya kepada Rasul tentang jalan menuju surga. Wa hakadza jami'us sahaba hadhi amniyatuhum. Demikianlah seluruh para sahabat, inilah cita-cita dan harapan mereka. Wa ghayatu matlubihim as-su'al an tariqil jannah. Dan puncak harapan mereka, puncak yang mereka cari adalah pertanyaan tentang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan akhirat itu adalah perkara yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu khairul laka minal ula, jauh lebih baik dibandingkan dunia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dua ayat ini tadi hendaknya sudah dikatakan cukup motivasi bagi kita semua untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat jauh lebih baik dibandingkan negeri yang kita sekarang berada. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal dibandingkan dunia ini tadi. Maka tak pantas dan tak layak kalau kita menyanyiakan kesempatan di dunia ini tadi untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat, terlebih lagi perkara-perkara yang bisa menambah iman, menambah ilmu, menambah kualitas amal soleh. Dan di antara perkara-perkara yang bermanfaat yang harus dilakukan oleh seorang muslimah adalah thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Kedudukan seorang muslimah, butuhnya seorang akhwat, seorang al-um, ibu kepada ilmu syar'i lebih dibutuhkan dibandingkan kepada makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain, wa an Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, yaqul, beliau menceritakan, lihat ya, semangatnya luar biasa. Perhatikan baik-baik hadis ini, membuat
hati kita betul-betul terenyuh dan bergetar. Yaqul, dia menceritakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Kata Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah menyolati suatu jenazah. Fahafidtu fi du'aihi, aku hafal pada doa yang diucapkan oleh Rasul ketika sholat jenazah tersebut. Wahwa yaqul, Rasul mengatakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqhi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Apa kata Auf bin Malik? Auf bin Malik mengatakan, qal hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Faya subhanallah, seseorang sahabi yang menyerapi makna kandungan doa ini tadi, sampai-sampai dia mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Ketika aku mendengar Rasul berdoa dengan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, sampai seterus doa ini tadi, sampai-sampai Auf bin Malik mengatakan, sehingga aku pun berangan-angan, duhai kiranya aku adalah sang mayit yang mendapatkan doa dari Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Lihat semangatnya beliau, sampai-sampai beliau berangan-angan, duhai kiranya aku adalah mayit yang didoakan oleh Rasul. Allahumma ghfir lahu, ya Allah berikan ampun kepada dia, warhamhu, berikan rahmat kepada dia, wa'afi wa'fu anhu, berikan keselamatan dan kemaafan kepada dia, wa akrim nuzulahu, muliakanlah hidangan dia, wa wasi' madkhalahu, luaskanlah kuburannya dia, waghsilhu bil ma'i wal salji wal barad, mandikan dia dengan air, dengan salju dan embun, wa naqqihi minal khataaya, serta bersihkan dia dari segala dosa, kama naqaita thawbal abyadha minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, ya Allah kata Rasul, gantikan rumah dia dengan rumah yang lebih baik lagi. Wa ahlan khairan min ahlihi, gantikan untuk si mayit ini keluarga dengan keluarga yang lebih baik dibandingkan keluarga di dunia. Wa zaujan khairan min zauji, gantikan dia pasangan yang lebih baik dibandingkan pasangan di dunia ini tadi. Wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabr, masukkan dia ke dalam surga ya Allah, dan lindungilah dia, selamatkan dia dari azab kubur, au min adzabin nar, atau dari azabnya neraka. Ini doa Rasul alaihi salatu wassalam yang diucapkan oleh Rasul ketika beliau menyolati salah seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia. Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakang Rasul, mendengar Rasul berdoa dengan doa seperti ini, sampai-sampai Auf bin Malik mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit, sehingga aku pun berangan-angan, duhai kiranya aku adalah si mayit tersebut. Apa yang membuat Auf bin Malik semangat? Ya, dikarenakan ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamanna Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu ayyakuna huwal mayyit liyanala hadhihi ad-da'awat al-mubarakat. Auf bin Malik berangan-angan untuk menjadi seorang mayit tersebut dalam rangka supaya bisa meraih doa yang diberkahi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ma'annal maut takrahu an-nufus wa tafirru minhu,
dalam keadaan kematian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Jiwa kita berupaya untuk lari dari kematian. Tidak ada yang senang dengan mati. Secara tabiat semua orang akan lari dari mati. Lihat, namun sampai-sampai Auf bin Malik dikarenakan ingin mendapatkan besarnya manfaat dari doa Nabi SAW, beliau berharap doa kiranya beliau yang menjadi mayit tersebut. Ini contoh. Dari contoh kedua, bagaimana semangatnya sahabat untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka dari perkara dunia ataupun perkara akhirat. Kemudian contoh yang ketiga, An Abi Musa radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kuntu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku di sisi Nabi SAW, wa huwa nazilun bil Ja'rana baina Makkah wal Madinah. Ketika itu Nabi SAW sedang singgah di wilayah Ja'rana yang terletak antara Mekah dan kota Madinah. Wa ma'ahu Bilal, bersama Nabi ketika itu ada Bilal. Fa'atan Nabiyya SAW A'rabi, lalu ada seorang A'rabi, orang pedalaman Arab Badui, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Arab Badui tersebut mengatakan, ala tunjizuli ma wa'adtani, tidakkah engkau mau menunaikan untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku? Faqala lahu, lalu Rasul berkata kepada Arab Badui ini tadi, absyir, bergembiralah. Faqal, kata Arab Badui tadi, qad aktsarta alayya min absyir, engkau sungguh telah terlalu sering mengucapkan kepadaku absyir. Faqbala ala Abi Musa wa Bilal kahayatil ghadban, lalu Arab Badui ini tadi mendatangi Abu Musa al-Asy'ari dan juga mendatangi Bilal seperti kondisi orang yang lagi marah. Tergambar ya. Jadi dia datang kepada Rasul mengatakan, ala tunjuzuli ma wa'adtani, maukah engkau atau tidakkah engkau mau menepati atau menunaikan janji kepadaku? Kata Rasul, absyir ya. Namun dia tidak terima, sehingga dia pun mendatangi Abu Musa dan Bilal seperti sosok orang yang lagi marah. Faqal, lalu Rasul mengatakan, radda al-busyrah, ini orang telah menolak al-busyrah, kabar gembira. Faqbala antuma, terimalah oleh kalian. Qala, lalu Abu Musa dan Bilal mengatakan, qabilna, kami menerimanya ya Rasulullah. Tsumma da'a biqadahin fihi ma, kemudian Rasul berdoa ya. Atau kemudian Rasul meminta bawakan satu bejana yang berisi air.
faghasala yadayhi wa wajhahu fihi. Kemudian Rasul membasuh kedua tangan dan wajahnya pada bejana tersebut, wa majja fihi, dan Rasul menyemburkan air pada bejana tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasul mengucapkan, isyrabah minhu, silakan kalian minum dari bejana ini tadi. Ya, sejenis baskom lah. Yang tadi Rasul cuci tangan, cuci wajah, kemudian memuncratkan semburan ke air tersebut. Rasul mengatakan kepada Abu Musa dan Bilal, isyrabah, minum, silakan. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma wa abshira. Lalu tuangkan ke wajah-wajah kalian serta ke leher-leher kalian dan bergembiralah kalian. Tunggulah kabar gembira. Fa akhadha al-qadah fa fa'ala. Lalu mereka berdua, Abu Musa dan Bilal tadi, mengambil bejana yang tadi bekas dipakai oleh Rasul. Lalu mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Fanadat Ummu Salamah min wara'is sitr. Lalu tiba-tiba Ummu Salamah memanggil dari balik hijab. Kata Ummu Salamah, an afdila di ummikuma, fa afdala laha minhu ta'ifatan. Kata Ummu Salamah, ya, an afdila li ummikuma, duhai kiranya kalian sisakan, afdilah, ya, sisakan untuk ibu kalian berdua. Maksudnya siapa? Untuk dia. Ummu Salamah kan adalah Ummul Mukminin, ya, Ummul Mukminin. Bahasa kitanya, coba sisain untuk saya gitu loh. Fa afdala laha minhu ta'ifah. Lalu keduanya menyisakan untuk Ummu Salamah sedikit dari sisa air yang dalam bejana tersebut. Lihat di sini semangatnya Ummu Salamah. Kata Syekh Ummu Abdillah, fangzurna, wahai kaum muslimah, lihatlah oleh kalian, ila Ummi Salamah, kepada Ummu Salamah, al-mar'atil waqurah, wanita yang penuh dengan ketenangan, tunadi hadaini sahabiyain bi adabin wa hayain wa hashmah. Dia memanggil dua orang sahabat ini tadi, Abu Musa dan Bilal, dengan penuh adab, dengan penuh rasa malu, ya, min wara'is sitr, dari balik hijab. Itulah adab, ya. Dakwah salaf, dakwah Ahlus Sunnah itu, ya, adalah memuliakan wanita. Laki-laki tidak campur dengan kaum perempuan, ya. Lihat ini Ummu Salamah, dia meminta air tersebut dari balik hijab. Wa taqul, Ummu Salamah mengatakan, afdilali ummikuma, sisain ibu kalian, aku ini adalah ibu kalian, Ummul Mukminin, tolong sisai air yang tadi dikasih sama Rasul. Ta'ni nafsaha, yang dia maksudkan dirinya sendiri. Wal fudla al baqiyah, maksudnya sisa. Al fudla itu sisa, difahami? Apa maksud dari hadis ini? Ini kan sisa air pakaian Rasul, berkah. Tadi kan ada orang Arab Badui mau minta kepada Rasul agar Rasul menunaikan sesuatu yang telah Rasul janjikan, ya. Kata Rasul kepada Badui tadi, absyir, sabar, tunggulah, bergembiralah.
nanti dikasih. Tapi dia orang tidak sabaran sampai dia mengatakan, sudah, absyir terus, terlalu sering dengar cak ini. Ya. Kata Rasul, raddal busyra, dia telah menolak kabar gembira. Terimalah oleh kalian berdua wahai Abu Musa dan Bilal. Apa yang dikasih sama Rasul? Air yang dipakai oleh Rasul untuk dibasuhkan ke tangan Rasul, diusapkan ke wajah Rasul, kemudian dimuncrati oleh Rasul, disuruh minum kepada Abu Musa dan Bilal, kemudian dibasuhkan ke wajah, ke leher. Ternyata terdengar oleh Ummu Salamah. Saking semangatnya Ummu Salamah ini tadi untuk mendapatkan keberkahan ini tadi, dia rela minta. Ya enggak? Bahasa kitanya, "Woi Abu Musa, wahai Bilal, si soyaku jangan dipakai galuh." Lihat semangatnya Ummu Salamah. Ya. Wa hadza min munafasatiha fil khairi wa hirsiha alaihi raja'al barakah. Ini merupakan bentuk ya, berlomba-lombanya Ummu Salamah tadi di dalam mengerjakan kebaikan dan semangatnya dia untuk mendapatkan keberkahan. Ini kan berkah, air yang sudah dipakai sama Rasul itu air yang sudah diberkahi. Fa nafa'ahullahu, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan kepada dia. Wa syarakat Aba Musa wa Bilalan radhiyallahu anhum fit tabarruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ikut bersyarikat bersama Abu Musa dan Bilal di dalam bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan ya para akhwat ummahat ya. Yang dilakukan oleh Abu Musa dan Bilal dan Ummu Salamah itu khusus pada sisa pakaian air yang dipakai oleh Nabi, tidak berlaku pada selain Nabi. Air bekas wudhu sang ustadz, bekas wudhu Pak Kiai, bekas wudhu ulama tidak dikatakan berkah. Jangan berbondong-bondong nanti kalau ada ustadz yang wudhu, air wudhunya diambil, bekas sisa minum ustadz diminum, diyakini keberkahan, itu tidak boleh. Tidak ada yang berkah kecuali sisa wudhu Nabi alaihi salatu wassalam dari manusia, dari sisa-sisa umat manusia. Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam ghasala wajhahu fil ma' wa basaqa fihi wa amarahu bi syurbi dzalik wa tamassu bihi mubalaghatan fi isalil khair wal barakah lahuma. Kondisi Nabi SAW membasuh wajah di dalam bejana tersebut, pada air tersebut, beliau meludah ke air tersebut dan memerintahkan untuk meminum air tersebut. Wa tamassuh bihi, serta ngusap-ngusapkan air tersebut di leher. Itu sebagai bentuk mubalaghah, tindakan yang berlebihan ya, atau tindakan yang bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan dan keberkahan kepada Abu Musa ya. Jadi tindakan yang sangat Rasulullah SAW upayakan supaya keberkahan tersebut tersampaikan kepada Abu Musa dan Bilal. Qad zaharat barakatuhu sallallahu alaihi wasallam fima lamasahu, dan sungguh telah nampak keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au basyarahu, atau sering beliau pegang, awit tasala bihi minhu syai'un, atau sesuatu yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berkah. Makanya seperti di raudhah antara mimbar Rasul dengan pintu rumah Rasul mengatakan baina minbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah, antara mimbarku dan rumahku itu taman dari taman surga. Kata para ulama, tempat ini tempat yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Likasrati mulamasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menempelkan kaki di situ, dari rumah ke masjid ke mimbar, dari rumah ke mimbar, dari rumah ke mimbar, sehingga tempat yang letaknya antara mimbar Rasul dengan rumah tersebut disebut dengan raudhah, taman surga, berkah tempat tersebut. Makanya kalau di Madinah berbondong-bondong orang untuk sholat di sana dan ngantri, dikarenakan memang tempat itu berkah, dikarenakan sering diinjak oleh Nabi SAW, makanya disebut sebagai taman surga.
Nah, air ini tadi kan bekas dipakai Rasul, disentuh sama Rasul, maka berkala air tersebut. Walamma tahaqqaqat Ummu Salamah dzalika, maka tatkala diketahui oleh Ummu Salamah hal tersebut, sa'alat huma ayatruka laha fudlah min dzalik. Lalu Ummu Salamah meminta kepada Abu Musa dan Bilal agar mereka berdua menyisakan untuk dirinya, liyusibaha min tilkal busyra wa min tilkal barakah hadzun, supaya dia bisa mendapatkan bagian dari kabar gembira dan bagian dari berkah tersebut. Masya Allah. Lihatlah sosok Ummu Salamah ini tadi, betul-betul semangat beliau untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan beliau adalah istrinya Rasul. Istrinya Rasul. Kalau seandainya beliau ingin menyentuh badan Rasul, bisa saja karena Rasul suaminya. Namun saking semangatnya beliau ingin mendapatkan keberkahan dari air yang dicelupkan tangan oleh Rasul, yang disemburkan oleh Rasul tadi, beliau pun minta rela memanggil Abu Musa dan Bilal untuk disisai supaya mendapatkan keberkahan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pada kajian berikutnya pada hari Sabtu dan hari Ahad. Naktafi bihadzal qadar.